Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kimia aditif, khususnya pada sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen merupakan produk habis pakai yang kita gunakan sehari-hari. Biasanya produk ini dapat terlarut dalam media air yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kotoran dari permukaan, baik itu permukaan kulit kita atau permukaan pakaian kita. Sabun yang biasa kita pakai biasanya adalah sabun batangan atau juga sabun cair. Keduanya pasti memiliki keuntungan masing-masing. Misalkan saja, kita menggunakan sabun cair dengan maksud lebih higienis, kemudian lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan sabun batangan, maka sabun cair yang lebih memiliki keuntungan yaitu karena lebih efisien dan efektif digunakan. Namun tentunya di sini akan lebih mahal dibandingkan dengan sabun batangan. Ya. Sabun sendiri tidak hanya berfungsi dalam menghilangkan kotoran maupun noda, tapi juga berfungsi dalam membunuh kuman atau mikroorganisme yang menempel di permukaan kulit atau di permukaan pakaian kita. Sabun sendiri juga memiliki kemampuan ketika ditambahkan dengan bahan tambahan yang lain, maka bisa melembabkan kulit kita dan membunuh atau menghilangkan sel-sel mati yang ada di permukaan kulit kita. Tentunya ini tergantung dari bahan yang dipakai, ya. Sejarah sabun sendiri dulunya adalah berasal dari Babilonia, yaitu sekitar 2800 sebelum Masehi. Di sana ditemukan silinder, ya, tabung yang kemudian dianggap ini adalah wadah yang digunakan dalam membuat sabun saat itu. Kemudian bangsa Celtic sendiri memproduksi sabun yaitu dari lemak hewan dan juga minyak tumbuhan yang dicampur dengan abu, ya, yang kemudian produknya disebut sebagai Saipo. Nah, nama Saipo sendiri ini adalah cikal bakal dari sabun, yaitu soap, ya. Kemudian di negara Mesir sendiri ternyata di sana juga ditemukan proses pembuatan sabun yaitu dengan mengkombinasikan lemak hewan dan lemak tumbuhan dengan menggunakan garam alkali. Yang kemudian di sini akan membentuk sebagaimana material sabun yang berguna dalam mencuci atau juga dalam membunuh kuman. Pada saat itu mereka gunakan sebagai pengobatan untuk penyakit kulit, ya. Bahan utama dari pembuatan sabun sendiri yaitu yang pertama adalah minyak, yang kemudian kedua ditambahkan dengan alkali akan membentuk sabun, di mana di sini bisa terdiri dari trigliserida dan kemudian ditambahkan dengan alkali NaOH atau KOH, tergantung dari produk yang ingin dihasilkan. Nah, nantinya akan menghasilkan gliserol dan juga sodium palmitat. Nah, sodium palmitat inilah yang merupakan sabun. Reaksi ini disebut sebagai reaksi saponifikasi atau reaksi hidrolisis trigliserida. Kemudian bahan lain yang digunakan adalah alkali. Alkali yang biasa digunakan adalah sodium hidroksida. Di sini biasanya sabun yang dihasilkan adalah sabun batang atau sabun padatan. Kemudian ketika alkali yang digunakan untuk menghasilkan sabun berbentuk cair biasanya adalah alkali KOH. Nah, alkali inilah yang kemudian merupakan material yang digunakan dan berfungsi dalam meningkatkan pencucian atau dalam membersihkan kotoran. Sodium yang lainnya digunakan adalah bisa sodium silikat, kemudian sodium karbonat, sodium perborat, atau garam-garam monofosfat. Selanjutnya,
Berbeda dengan sabun, maka deterjen bahan utamanya adalah surfaktan atau campuran surfaktan yang bisa membersihkan noda dari permukaan pakaian, yaitu dengan media air. Surfaktan yang biasa digunakan adalah surfaktan anionik, di mana surfaktan ini merupakan komponen terpenting yang digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga di sini dapat membentuk busa. Surfaktan sendiri memiliki struktur di mana strukturnya ini terdiri dari ekor dan kepala. Pada ekor di sini dia akan terikat dengan senyawa atau kotoran yang hidrofob, sedangkan kepala di sini struktur yang kepala dia akan terikat dengan yang hidrofil. Senyawa yang umum yang digunakan adalah sodium dodesulfat atau sodium dodesil benzen sulfonat. Surfaktan yang lain yang biasanya digunakan adalah surfaktan non-ionik dan juga surfaktan kationik yang umumnya dapat meningkatkan dalam atau stabilitas dalam menghasilkan busa. Berikutnya di sini adalah sifat surfaktan spesial, yaitu surfaktan anionik, di mana di sini kita lihat dari diagram fasa di atas titik kritis dan di bawah titik kritisnya ternyata di sini akan berbeda. Jika di atas titik kritis, ternyata surfaktan ini dapat meningkatkan kemampuan terlarutnya dan juga dapat meningkatkan dalam menghasilkan agregat yang diketahui sebagai misel. Sedangkan ketika di bawah titik kritisnya ternyata dia kemampuan dalam terlarutnya itu cukup rendah. Ya, sehingga agregatnya ini tidak ada. Konstruksinya demikian. Ketika kemampuan surfaktan ini terlarutnya rendah, maka otomatis aktivitas antarmukanya juga tidak ada. Hal inilah kemudian menyebabkan bisa jadi kemampuan dalam menghilangkan kotorannya juga rendah. Nah, kita lihat dari sini, dari struktur yang tadi, maka kemampuan dalam menghilangkan kotoran oleh surfaktan ini bisa dikarenakan dia memiliki struktur yang terlihat seperti ekor, di mana dia bersifatnya adalah sifat hidrofobik yang akan terikat dengan bisa lemah atau bisa dari noda atau kotoran. Dengan cara apa? Yaitu mekanismenya adalah dengan menurunkan tegangan antar muka, yaitu antara noda tersebut dengan permukaan yang ada dalam pakaian kita. Berikutnya adalah mekanisme dalam proses menghilangkan kotoran yang ada di permukaan. Ini terdiri dari beberapa step. Yang pertama adalah pembasahan permukaan terlebih dahulu. Kita lihat di sini, pembasahan permukaan sendiri di sini karena dalam mencuci kita perlu menggunakan media air, maka deterjen ini dapat meningkatkan kemampuan penyebaran atau pembasahan air dengan cara apa? Dengan cara mengurangi tegangan permukaannya. Yang kedua yaitu dengan cara penyerapan lapisan oleh deterjen atau sabun, yaitu pada saat di sini jadi permukaan yang kotor atau yang ada noda, maka di sini akan diserap oleh sabun atau oleh deterjen. Dalam kasus ini biasanya dan bersifat ionik, ya, bersifat ionik. Selanjutnya mekanisme yang ketiga adalah dispersi, yaitu dispersi kotoran dari permukaan pakaian atau material yang kita cuci. Langkah ini difasilitasi oleh agitasi mekanis dan juga dengan suhu tinggi, dan juga dalam kasus ini bisa jadi kalau misalkan ada tambahan
kita kucek gitu ya, maka otomatis, akan mempercepat pendispersian. Kotoran yang ada pada permukaan kulit atau pada permukaan baju di sini akan, eee, didispersikan ya, kemudian tersebar merata di permukaan busa. Sehingga dengan demikian, busa ini dapat mengikat, permukaan atau dapat mengikat kotoran. Yang berikutnya adalah menjaga agar, kotoran ini tidak mengendap kembali pada permukaan yang telah kita bersihkan. Dengan cara apa? Otomatis di sini permukaan yang kotor akan terikat oleh, deterjen yang kemudian di sini, dapat kita lebih bersihkan dengan cara pembilasan. Artinya kotoran tersebut setelah, diserap, kemudian dia terikat pada, busa, maka otomatis ketika kita, bilas dengan air, maka ini adalah cara untuk menghilangkan kotoran biar tidak terjadi pengendapan kembali pada permukaan, pakaian yang telah kita cuci. Adalah, senyawa-senyawa aditif yang, digunakan dalam deterjen atau juga bisa digunakan dalam, sabun. Di antaranya yang pertama adalah builders atau pembangun. Biasanya di sini digunakan di antaranya adalah silikat, ya. Jadi builders ini fungsinya adalah sebagai, pelembut ya, artinya adalah ketika air itu sada atau mengandung, magnesium atau kalsium, maka ini tentu akan mengurangi aktivitas dari pembersihan surfaktan. Nah, ion air yang sada atau memiliki muatan positif, ya, dan mengikat, molekul surfaktan yang bermuatan negatif, ini secara efektif membuat mereka tidak aktif, sehingga otomatis, deterjen ini akan ditambahkanlah zat, builders yang akan berfungsi sebagai pelunak air dan kemudian mengikat, ion air sehingga tidak mengganggu efektivitas, dari surfaktan. Beberapa zat yang digunakan dalam, mengikat, sada atau mengikat muatan positif dalam air, di antaranya adalah karbonat atau karboksilat yang biasanya dapat mengendapkan, Ca2+ atau, Mg2+. Kemudian contoh yang lain ini adalah, zeolit mikropori yang juga digunakan dalam, builders, yaitu dengan cara ion exchange, ya. Selanjutnya juga TPP. TPP ini adalah fosfat juga digunakan karena di sini dia tidak selektif terhadap, Ca2+ atau tidak efektif atau tidak selektif terhadap Mg2+. Namun, adanya sodium tripolifosfat atau STPP atau TPP ini akan menyebabkan, bencana akuatik atau aquatic catastrophe sehingga, tidak boleh digunakan. Berikutnya adalah bleaching. Bleaching ini digunakan untuk, memutihkan, noda pakaian. Ketika pakaian itu ada nodanya, maka bagaimana caranya, deterjen itu dapat menghilangkan dengan cara memutihkan. Nah, senyawa yang biasanya digunakan adalah hidrogen, peroksida. Mekanismenya bagaimana? Yaitu dia berfungsi untuk mengoksidasi, kotoran. Dengan cara demikian maka dia akan menghilangkan, elektron dari ikatan konjugasi CC. Biasanya di sini misalkan noda tersebut ternyata karena ada tumpahan jus, tomat atau jus, di sini adalah enzim. Enzim yang biasanya dipakai adalah protease, kemudian lipase, amilase, dan selulose. Enzim ini terdiri dari, berbagai asam amino karena merupakan, protein, maka enzim ini memiliki area yang disebut sebagai, situs aktif yang kemudian berinteraksi dengan, jenis molekul tertentu yang disebut sebagai, substrat. Nah,
Interaksi inilah yang kemudian menghasilkan, enzim yang mampu memecah enzim yang digunakan untuk, tambahan dalam deterjen adalah, amilase. Amilase ini bekerja untuk mengubah bat yang tidak larut menjadi larut. Sehingga di sini noda-noda yang, mengandung pati ini bisa kemudian, dihilangkan dengan cara dilarutkan. Berikutnya adalah lipase. Lipase ini bisa mengkatalisis hidrolisis ester asam lemak sehingga menghilangkan, noda berminyak pada suhu yang lebih rendah. Contoh yang lain adalah, enzim selulose ini bisa mendegradasi selulosa sehingga membantu menghilangkan, jelaga yang teradsorpsi. Berikutnya, aditif yang ditambahkan adalah fluorescent whitening agent. Biasanya zat aditif ini ditambahkan agar deterjen, dapat, mencerahkan, pakaian dengan tambahan atau dengan bantuan, sinar UV. Ketika baju kita dijemur di bawah, sinar matahari, maka otomatis, FWA ini akan membantu mencerahkannya atau membuat lebih, putih, terlihat putih. Kemudian berikutnya adalah ARD atau anti-redeposition polymer. ARD ini umumnya digunakan, dalam formulasi untuk deterjen, yaitu akan bekerja dengan baik untuk substrat, polyester melalui adsorpsi yang kuat ke partikel-partikel, kotoran. Senyawa yang biasa digunakan adalah toxilated, polyethylenimine atau di sini adalah polyethoxylat, ya. Berikutnya, anti-dye transfer atau ADT polimer. ADT ini berfungsi untuk meminimalisir, efek pinkwashing. Pinkwashing ini biasanya terjadi ketika ada guncangan saat, pencucian terjadi. Biasanya ketika bercampur dengan pakaian yang lain, maka pakaian yang kita cuci itu akan menyerap, atau terjadi warna lebih, pink. Berikutnya di sini adalah, Repel Otex, PF. Saat pencucian terjadi, di sini terjadi pelepasan, noda atau kotoran dari kain, yang kemudian bisa jadi akan teradsorb kembali. Untuk mengatasi ini, maka perlu, polimer Repel Otex PF, yang berfungsi untuk, mengeblok agar tidak terjadi adsorpsi kembali, oleh kain tersebut, yaitu dengan cara, Repel Otex, PF ini akan meniru struktur dari, polimer, PET atau polimer yang digunakan dalam, kain tersebut. Berikutnya di sini ada beberapa contoh zat aditif yang digunakan untuk, deterjen, ada, optical brighteners,